La yashrabu, tidak akan meminum, ma'an pada air. Maka hunisa bil malih, maka itu dianggap melanggar sumpah bil malih, dengan air apa malih? Air asin. Wa illam yu'tad syurbuh, benar ya? Walaupun itu tidak dianggap meminumnya. Hal itu iktibaron karena memandang. Iktibaron karena memandang bil itlaqi, dengan hukum itlaq. Wal istimal al-luwawi, sedangkan istimal itu adalah luwawi. Jadi ada seorang yang bersumpah, dia dalam sumpahnya itu berisikan bersumpah tidak akan meminum air asin. Bersumpah tidak minum air putih, air biasa. Ternyata dia minum air asin. Air asin itu putih apa enggak ya? Putih. Air putih ya? Tergantung. Maksudnya tergantung tempat. Kalau di kota kalau umpama ada anak kecil, mas mau minum air putih umpamanya, apakah juga kita mengarahkan permintaan itu kita mau ngambil dari air laut? Enggak kan? Hunisa bil malih wa illam yu'tas syurbuh, walaupun itu tidak dianggap meminum air asin. Kenapa? Karena iktibaran bil itlaq, karena memandang pada hukum mutlak. Wal istimal luwawi, dan pengguna yang secara luwawi. Wa minha, dan termasuk dari furu'. Halafa, jika seorang bersumpah la ya'kulul khubza, tidak mau makan roti. Isi sumpahnya. Maka hunisa, maka dianggap melanggar sumpah. Bi khubzil urzi, dengan sebab apa? Beras. Apa? Dengan sebab roti beras. Khubzun itu roti ya. Terus urzun itu ada nggak roti beras? Ada ya. Di Arab ada ya. Gandum. Kalau di Indonesia McD ya. Roti beras ada ya. Ya anggaplah ada ya. Wa in kana min qaumin, apa ini? Wa in kana, in ghaya apa in syaratnya? In waya ya. Wa in kana, ya. Walaupun orang tadi termasuk dari kaum la yata'arafuna, yang tidak mengenali dalika pada makanan tadi. Kenapa? Li'itulakil ismi, karena mutlaknya sebuah nama alahi, atas apa? Khubzun ya. Luatan secara bahasa. Jadi dia bersumpah demi Allah Ta'ala, saya tidak akan makan roti khubzun. Ternyata dia makan roti yang dari beras, maka itu dianggap sebuah melanggar sumpah. Walaupun orang tadi tidak termasuk orang yang memang mengerti dalam hal itu. Mungkin dia tidak pernah mendengar umpamanya ya, atau tidak pernah tahu tentang masalah roti ini.
Kenapa? Karena ketika itlaq mismil khubsi, ketika memutlakkan nama khubsun, otomatis itu juga memasukkan apa? Khubsul urzi secara bahasa. Wistanbihun qala Syekh Abu Zaid. Abu Zaid ya. Syekh Abu Zaid berkata, la adri madza bana Syafi'i. La adri, saya tidak tahu. Madza, tentang apa, bana Syafi'i, yang telah dibangun Imam Syafi'i tentang masalah masailal aiman. Tentang masalah-masalah sumpah. Ini taba'al luwatah, jika mengikutkan bahasa. Maka dalam hal ini faman, barang siapa halafa yang bersumpah, la yakulir ru'us, tidak makan apa ru'us? Kepala. Dalam sumpahnya, demi Allah Ta'ala saya tidak mau makan kepala orangnya. Maka fayam bagi, maka sepantasnya an yuhnasa, itu dianggap melanggar sumpah biru'usi toiri wassamaki, dengan sebab memakan kepalanya burung dan ikan. Lah sekarang wa ini taba'al urfah, jika mengikutkan pada uruf, fa ahlul qura, maka ahlul qura orang desa itu la ya'uddunal khiyamah buyutan. Itu tidak menganggap al khiyamah sebuah perkemahan, buyutan sebagai rumah. Ahlil qura ya seperti kita ya, di atas ada ahlil qura, terus satunya ada ahlil badui ya. Apa bahasa Arab jadi ya? Badawi ya, itu badawi itu ya orang pedesaan, kalau ahlil qura orang kota. Tapi bukan cuma sekedar desa-desa seperti sekarang. Desa yang memang di alas ya. Kalau zaman dulu mungkin di padang pasir ya. As-Sohro ya. As-Sohro mungkin ya. Entah sekarang ada apa enggak ya. Ada mestinya ya. Daerah apa? Papua mungkin ya. Kalau Bangka enggak, itu semua ahlul qura ya. Kalau Bangka. Jadi perkemahan mereka tidak menganggap sebagai buyut. Tapi kalau Badawi itu menganggap sebagai apa? Sebagai buyut. Kenapa di atas li'anal kullah? Karena kullal mabni, setiap bangunan, yusamunahu baitan, itu dianggap sebagai bait atau buyut. Qala Rafi'i Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu yutbi'u, mengikutkan muqtadal lughah tarotan, pada tuntutan bahasa, tarotan sewaktu-waktu. Wadalika, dan hal itu inda zuhuriha, ketika jelasnya lughah, wasyumuliha, dan umumnya lughah. Wal aslu, hukum tadi itu asal. Watarotan, dan sewaktu-waktu, yusbi'ul urfah, mengikutkan pada hukum uruf. Inistamarrah wataradah, jika uruf itu berlaku. Wa qala Ibnu Abdissalam, Imam Ibnu Abdissalam berpendapat, qaidatul iman aimannya, hamzanya di atas atau di bawah?
Hah? Aiman ya. Lala sawab aiman ya. Karena di atas kita membahas aiman. Karena ketika hunisa berarti aiman itu dari versi siyakul kalamnya. Lala sawab hamzanya ada di atas. Qaidatul aiman, qaidanya tentang aiman beberapa sumpah itu albina alal urfi, meneruskan yang uruf. Idza lam yatarib, jika tidak berlaku. Fa ini tarabah, lah lam yatarib itu tidak berlaku. Apa makna aslinya? Tarabah jarang, tidak jarang. Apa maknanya? Nggak ada maknanya lah. Kosong. Hah? Apa? Apa? Tidak jelas lah. Apa? Ada maknanya enggak? Enggak ada. Lala sab idza lam yatarib itu jika berlaku. Fa ini tarabba, jika tidak berlaku, faruju ilal luwah, maka dikembalikan kepada luwah. Jadi lam yatarib itu menjadi berlaku. Kalau itarabba itu tidak berlaku ya. Paham ya? Jadi pengaruh lam itu menjadi berlaku. Kalau tanpa lam atau menjadi kalam musbat itu terjemahnya tidak berlaku. Paham enggak? Jadi uruf itu kita amalkan kalau memang uruf itu berlaku. Namanya apa? Al-ada al-muttaridah fin nahiyatil wahidayah. Al-ada al-muttaridah. Tapi sebaliknya, jika uruf itu tidak berlaku, maka dikembalikan kepada ahli luwah. Apa contohnya? Ahli luwah. His pertama contohnya dari his apa? Anggaplah batas sekarang. Awal sholat maghrib itu kan sudah ada batasnya ya. Paham ya? Sudah ada batasnya. Akhir sholat maghrib juga itu sudah ada batasnya. Awalu waktiha wa akhiruha itu kan ada batasnya semua ya kan. Paham ya? Contohnya awalu wakti duhri kapan? Awal waktu duhur ketika zawalus syam, itu sudah ada batasnya daripada syariat. Sekarang kalau enggak ada batasnya, dikembalikan kepada uruf, kebiasaannya. Kebiasaan warga setempat. Ai urfu ahli dzalikal balad. Paham ya? Kebiasaan warga setempat. Contohnya dalam masalah berpisah, dalam masalah khiyar majelis. Lah itu dikembalikan kepada uruf. Kenapa? Karena bisa jadi menurut warga Sukodono itu dianggap berpisah, tapi orang Surabaya tidak. Atau umpama contohnya darah ma'fu itu dikembalikan kepada uruf. Ketika sholat ternyata ada darahnya, darah bisul atau yang lainnya. Nah, itu kan dianggap ma'fu dengan dua hal ya. Yang pertama biwairi fi'lihi, yang kedua golil ya, sedikit. Ad-dhabit fil qillah wal kasra itu al-urfu. Batasan itu sedikit atau banyak itu uruf. Paham ya? Karena apa? Karena dari syariat enggak ada, baru uruf. Sekarang uruf enggak ada. Pertama syariat tidak ada, uruf tidak ada.
maka dikembalikan kepada ahli lughah ya. Kembalikan kepada ahli lughah. Apa contohnya ahli lughah? Ya, seperti tadi dabah umpamanya. Dabah. Apa dabah? Kullu ma yadubu 'alal ardi. Itu karena memang enggak ada batasan tertentu dari syarak. Dan juga tidak ada batasan dari huruf. Baru dikembalikan kepada ahli lughah. Paham ya? Sekarang tanbihun, baca lafaznya saja.